Saksikan video ini. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara bioteknologi bekerja dalam pembuatan pengolahan sebuah yogurt yang biasanya dapat kita jumpai di berbagai supermarket di sekitar kita. Mungkin beberapa dari orang menyukai yogurt karena rasa asamnya yang enak atau bisa kita jadikan topping dalam sarapan oatmeal. Namun, sudahkah kalian mengenal bagaimana yogurt bisa terbentuk? Yang awalnya hanya sebuah susu namun bisa menjadi sebuah cairan kental sedikit masak. Namun jangan salah, itu bukanlah susu yang busuk. Dalam bioteknologi, terbentuk menjadi dua macam, yaitu konvensional dan modern. Dalam metode konvensional, masih menggunakan teknik tradisional, salah satunya adalah fermentasi. Pasti banyak orang yang tidak asing mendengar kata fermentasi, bukan? Yang akan terlintas di otak kita pastilah olahan yang berbahan dasar susu maupun singkong, ataupun masih banyak bahan lainnya. Untuk di video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara mengolah suatu produk dengan menggunakan proses bioteknologi, khususnya dalam teknik fermentasi ini. Bagaimana sebuah bakteri akan bereaksi kepada suatu benda jika dicampurkan bersama, sampai reaksi kimia apa saja yang akan terjadi dalam proses fermentasi ini. Pastinya penasaran, bukan? Mari kita simak video berikut ini. Hal yang harus kita lakukan adalah mencari bahan apa saja yang dibutuhkan. Hal pertama, kita membutuhkan plain yogurt atau yogurt yang masih tawar. Hal ini dikarenakan kita membutuhkan bibit yogurt yang terkandung tanpa ada campuran di dalamnya. Kemudian, kita harus menyiapkan susu UHT plain atau susu segar tawar. Setelah semua bahan yang dibutuhkan telah didapatkan, kita bisa menuangkan sebanyak 300-700 ml susu atau lebih jika diperlukan. Namun, di video ini dituangkan sebanyak 300 ml saja. Selanjutnya, panaskan susu yang telah dituangkan tadi menggunakan api sedang, namun tidak sampai mendidih. Lalu, aduk terus susunya supaya panasnya merata. Untuk memanaskan susu, kira-kira membutuhkan waktu sekitar 5 menit, atau jika menggunakan termometer, suhunya bisa mencapai 70-80 derajat. Setelah panas, pindahkan susu ke wadah lain untuk mempermudah proses selanjutnya. Kita bisa mempersiapkan yogurt plain yang telah didapat tadi. Masukkan 1 sendok makan yogurt plain atau sekitar 2 sendok jika kita menggunakan sendok teh. Lalu aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya menggunakan wadah kedap panas untuk menyimpan susu yang telah dicampur bersama yogurt tadi. Sengaja digunakan wadah seperti itu agar suhunya tetap terjaga atau stabil. Disimpan wadah ke dalam wadah lain dan tutup dengan menggunakan kain. Didiamkan selama 12-18 jam. Setelah 18 jam, buka wadah dan lihat keadaan susu setelah difermentasi. Di sini keadaan susu telah mengental seperti yogurt pada umumnya. Pada video ini adalah keadaan setelah 20 jam dibiarkan dan susu semakin mengental. Yogurt bisa disajikan sebagai topping oatmeal atau bahan makanan lainnya. Pastinya sangat banyak yang bisa digunakan dengan yogurt. Dari video tersebut bisa kita mengetahui bagaimana proses teknik fermentasi berlangsung. Fermentasi adalah proses produksi energi dengan menggunakan keadaan yang disebut dengan anaerobik. Dapat diartikan tanpa udara atau tanpa oksigen. Yogurt dibuat dengan memasukkan bakteri spesifik ke dalam susu di bawah temperatur yang dikontrol. Bakteri merombak gula susu alami dan melepaskan asam laktat sebagai produk sisa. Keasaman meningkat menyebabkan protein susu yang membuatnya padat. Keasaman meningkat menjadi pH 4-5. Reaksi dalam fermentasi berbeda-beda tergantung pada jenis gula yang digunakan dan produk yang dihasilkan. Secara singkat, glukosa atau C6H12O6 yang merupakan gula paling sederhana. Melalui fermentasi akan menghasilkan etanol. Itulah penjelasan mengapa proses fermentasi ini berbeda dengan proses yang menyebabkan makanan kita basi. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini.